Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu audit. Ada beberapa agenda yang akan saya bahas tentang audit. Yang pertama, apa itu audit? Yang kedua, mengapa audit diperlukan? Yang ketiga, jenis-jenis audit. Dan yang terakhir, siapa yang melakukan audit? Audit adalah kegiatan peninjauan kembali data-data konkret dalam suatu laporan agar menjadi akurat. Jadi, data yang tertulis dalam laporan diperiksa secara detail apakah ada yang melenceng atau sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. Selain itu, data-data tadi dievaluasi kembali. Mengapa audit diperlukan? Agar dapat mengetahui apakah terjadi kesalahan atau kekeliruan yang disengaja maupun tidak disengaja, baik dalam suatu perusahaan maupun perorangan. Misalnya, audit terhadap laporan keuangan pabrik garmen selama 1 tahun. Apakah modal yang dikeluarkan sesuai antara kenyataan dan yang ada dalam catatan? Kalau ada catatan yang ganjil, hal tersebut akan diperiksa sedetail-detailnya. Ini dilakukan karena menyangkut untung dan rugi perusahaan dalam 1 tahun. Kemudian, hasil dari audit tadi akan mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan ke depannya. Ini penting dilakukan untuk kemajuan perusahaan tersebut. Jenis-jenis audit. Yang pertama, audit operasional. Memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang efisiensi dan efektivitas dari kegiatan operasional suatu entitas sehubungan dengan tujuan tertentu. Yang kedua, audit kepatuhan. Memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang aktivitas entitas untuk menentukan apakah aktivitas keuangan atau operasional dari suatu entitas sesuai dengan kondisi, aturan, dan perundang-undangan tertentu. Yang ketiga, audit laporan keuangan. Memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan PABU. Auditor merupakan profesi seseorang yang berfokus pada kegiatan auditing atau simpelnya orang yang melakukan audit. Tugas-tugas auditor. Yang pertama, merencanakan, mengendalikan, dan mencatat setiap pekerjaannya. Yang kedua, memahami sistem akuntansi. Yang ketiga, mendapatkan bukti audit agar mampu memberikan kesimpulan secara rasional. Yang keempat, memastikan dan mengevaluasi pengendalian intern serta melakukan compliance test. Dan yang terakhir, meninjau ulang laporan keuangan yang relevan. Terima kasih telah menonton video ini. Biarlah lewat video ini pemahaman teman-teman tentang audit dapat lebih luas lagi.